Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fetrima, Prodi Hukum Nagari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dengan NIM 250874 2011068. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Tugas ini disampaikan sebagai pemenuhan tugas semester mata kuliah keyaksian dan pemikiran Muhammad Nasir. Muhammad Nasir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah yang dikenal sebagai negarawan, ulama, intelektual, dan pemimpin politik. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat peduli dengan pendidikan dan kebudayaan Islam. Dia mendirikan Persatuan Islam atau Persis dan menjadi salah seorang pendiri dan tokoh utama Partai Masyumi yang merupakan partai Islam yang berperan besar dalam perpolitikan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kelima pada tahun 1950 sampai dengan 1951. Sedangkan di kancah internasional, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid seluruh dunia. Pemikiran Muhammad Nasir menekankan integrasi Islam dengan negara dan kehidupan politik, memandang negara sebagai alat untuk menegakkan syariat secara adil, serta mengusung dakwah yang moderat, rasional, dan transformatif, membangun umat yang berkarakter seimbang rohani dan jasmani, dan mandiri, yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kini, akan pemimpin yang beretika, pendidikan berkualitas, dan keharmonisan sosial keagamaan di tengah pluralitas dan tantangan modernitas, dengan Pancasila sebagai landasan bersama yang tidak bertentangan dengan Islam. Pemikiran Muhammad Nasir tentang bangsa dan umat memang sangat mendalam dan masih relevan hingga kini. Secara sederhana, Nasir melihat bangsa dan umat sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, terutama dalam konteks Indonesia. Baginya, memajukan umat berarti juga memajukan bangsa Indonesia. Beberapa relevansi pemikiran dan keteladanan Muhammad Nasir diantaranya, yang pertama yaitu persatuan bangsa. Pentingnya persatuan bangsa. Muhammad Nasir dikenal sebagai tokoh di balik mosi integral yang sangat bersejarah. Gagasan brilian ini berhasil menyatukan kembali negara Republik Indonesia dari bentuk negara serikat atau yang dikenal dengan RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Ini menunjukkan betapa besar komitmennya pada persatuan bangsa. Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri Indonesia memiliki peran penting dalam upaya memperkuat negara dan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa hal yang dilakukan Nasir itu antara lain, yang pertama mengupayakan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Yang kedua, mengatasi masalah ekonomi dan keamanan. Selanjutnya, memperkuat hubungan dengan negara-negara Islam dan internasional. Nasir juga dikenal sebagai seorang yang memperjuangkan kebebasan beragama dan hak-hak politik. Beliau juga terlibat dalam perbedaan tentang unsur dasar negara dan peran Islam dalam negara. Pemikiran Muhammad Nasir ini sangat relevan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.
Semangat inklusivitas yang ditunjukkan dapat menjadi teladan dalam menghadapi polarisasi politik, konflik sosial, dan tantangan disintegrasi bangsa. Yang kedua, integritas dan moralitas dalam kepemimpinan. Muhammad Natsir adalah sosok pemimpin yang dikenal jujur, sederhana, dan penuh integritas. Ia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pemimpin di masa kini akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, teladan moral dan integritas beliau dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan masyarakat saat ini. Pemikiran yang ketiga, pemikirannya tentang hubungan agama dan negara. Ia menolak keras ide sekularisme yang memisahkan total urusan agama dan negara. Menurutnya, nilai-nilai luhur agama justru harus menjadi fondasi moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ia memperjuangkan lewat cara-cara yang demokratis dan konstitusional. Muhammad Natsir memiliki pandangan yang kuat tentang peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau percaya bahwa Islam harus menjadi sumber nilai dan inspirasi bagi negara. Juga harus menghormati kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Pandangan Natsir tentang Islam dan negara. Islam bukan hanya agama, tapi cara hidup. Natsir melihat Islam sebagai sebuah sistem yang dapat mengatur aspek sosial, ekonomi, dan politik. Islam menentang penjajahan. Natsir percaya bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Selanjutnya, Islam sebagai landasan negara. Natsir memperjuangkan Islam sebagai dasar negara bukan hanya berdasarkan mayoritas umat Islam, tapi karena keyakinannya akan kesempurnaan ajaran Islam. Selanjutnya, negara sebagai alat, bukan tujuan. Natsir melihat negara sebagai alat untuk menerapkan aturan-aturan Islam, bukan tujuan akhir. Natsir juga memiliki pandangan yang moderat tentang sistem pemerintahan, yaitu bahwa umat Islam bebas memilih sistem yang sesuai selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Muhammad Natsir memperjuangkan hubungan baik dengan negara-negara Islam dan memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Beliau menjadi salah satu pendiri Liga Muslim Dunia dan menjadi transgender organisasi tersebut pada tahun 1962. Muhammad Natsir juga memperjuangkan kerjasama ekonomi dan politik antara negara-negara Islam serta memperjuangkan hak-hak Palestina. Beliau juga menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Aljazair dan Maroko di penjelajahan Perancis. Dalam konteks hubungan internasional, Natsir dikenal sebagai seorang yang memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan Indonesia, serta memperjuangkan kerjasama internasional yang adil dan setara. Dan intoleransi, pemikiran Muhammad Natsir tentang harmoni antara agama dan negara sangat relevan untuk mendorong kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pendidikan sebagai garda terdepan. Muhammad Natsir sangat peduli pada pendidikan. Beliau menggagas konsep pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan iman yang kuat. Bagi Muhammad Natsir, membangun negara bukan sekedar membangun gedung atau jalan tol. Ia pernah berkata,
yang dinamakan negara jika ada manusia. Artinya, pembangunan yang paling utama adalah membangun manusia, karakter, dan akhlaknya. Di masa sekarang, pandangan ini sangat penting untuk memperkuat sistem pendidikan nasional yang menanamkan nilai-nilai moral, sekaligus mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Penekanannya terhadap pembangunan karakter menjadi sangat penting di tengah tantangan materialisme dan individualisme yang semakin kuat. Yang kelima, ekonomi yang berkeadilan. Muhammad Natsir mendukung konsep ekonomi yang berbasis keadilan sosial, sejalan dengan sila kelima Pancasila. Ia menolak kapitalis yang eksploitatif dan komunis yang menghilangkan hak individu. Dalam situasi saat ini, di mana kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, gagasan Muhammad Natsir tentang ekonomi berbasis keadilan relevan untuk menciptakan sistem yang inklusif dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, yang keenam, semangat dakwah dan kepedulian sosial. Beliau adalah seorang dai yang aktif, namun dakwahnya dilakukan dengan cara-cara yang santun, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia juga peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Muhammad Natsir memiliki pandangan yang kuat tentang peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau percaya bahwa Islam harus menjadi sumber nilai dan inspirasi bagi negara. Juga harus menghormati kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Pandangan Natsir tentang Islam dan negara. Islam bukan hanya agama, tapi cara hidup. Natsir melihat Islam sebagai sebuah sistem yang dapat mengatur aspek sosial, ekonomi, dan politik. Islam menentang penjajahan. Natsir percaya bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Selanjutnya, Islam sebagai landasan negara. Natsir memperjuangkan Islam sebagai dasar negara bukan hanya berdasarkan mayoritas umat Islam, tapi karena keyakinannya akan kesempurnaan ajaran Islam. Selanjutnya, negara sebagai alat, bukan tujuan. Natsir melihat negara sebagai alat untuk menerapkan aturan-aturan Islam, bukan tujuan akhir. Natsir juga memiliki pandangan yang moderat tentang sistem pemerintahan, yaitu bahwa umat Islam bebas memilih sistem yang sesuai selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Keteladanan ini sangat relevan untuk mendorong dakwah yang tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dakwah rasional ala Natsir menjawab kebutuhan umat muslim modern yang membutuhkan pemahaman Islam yang kontekstual, relevan, dan tidak ketinggalan zaman, melawan pemikiran sempit. Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Natsir menawarkan Islam yang moderat, berwawasan kebangsaan, dan transformatif yang menjadi panduan penting untuk membangun bangsa yang berkarakter kuat dan umat yang mandiri di tengah kompleksitas dunia kontemporer. Demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.